Ini adalah tombak sepuh yang materinya oleh kebanyakan orang dikira sebagai tombak era Singosari ya. Tapi apakah benar seperti itu? Nanti kita bahas. Rahayu, Rahayu, Rahayu. Ketemu lagi dengan saya Teddy Wahyono di channel tempat mengenal keris dan pusaka Nusantara lainnya dengan akal sehat dan hati terbuka. Nah, kali ini saya akan membahas sebuah tombak ya yang cukup sepuh ya. Dan ini adalah salah satu jenis tombak yang juga langka juga ya, yaitu tombak Sapit Abon ya. Dan ini memang diperkirakan sebelum era Mataram Islam, kemungkinan besar di era Mojopahit atau bahkan Mojopahit awal ya. Nah, sebelum saya bahas, buat teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu biar tidak ketinggalan informasi dari channel ini. Nah, sekarang kita bahas ya. Jadi untuk tombak ini ya, jadi ini memang saya dapatnya istilahnya warongkonya aja ya. Jadi landaiannya memang sudah rusak, dan ini memang tidak mungkin dipakai scan ya, karena terlalu besar. Ini juga panjang, besinya masian. Di bawahnya masih ada puntiran ya. Jadi memang harus pakai landaian panjang lah. Dan untuk tombak ini sendiri, kalau lihat ukurannya, nah ini cukup besar ya. Jadi ini jadi selain memiliki fungsi senjata, karena memang seloroknya itu memang cukup bagus ya. Nanti tak tunjukkan detailnya. Tapi ini juga sebagai pusaka ya. Karena ini materinya memang lebih dari satu materi. Ada bahan pamornya, dan bahan pamornya ini kebanyakan ngapu atau gaje ya ini ya. Jadi malah lebih seperti keris-keris di era Singosari atau Mojopahit awal ya. Tapi ini memang kemungkinan besar ini adalah Madura sepuh ya. Tepatnya mungkin memang Madura yang seera Singosari atau Mojopahit awal ya. Dan tombak ini sendiri memang bisa dibilang masih relatif sangat utuh ya, karena memang materinya cukup bagus ya. Dan ini memang cukup kokoh karena memang ada istilahnya kayak sapitnya ya. Dan buat sapit abon ya. Jadi di sini bagian tebel sampai di sini nanti. Nanti detailnya tak tunjukkan ya untuk tombak ini ya. Dan untuk bentuknya sendiri memang sekali lagi ini memang sangat luas. Sebenarnya ini memang sebuah pusaka juga ya. Karena memang untuk tempaannya pun juga bagus, dan walaupun usianya sudah ratusan tahun, ini tidak ada istilahnya kayak longkup ya. Jadi memang nempelnya bagus ya. Dan untuk lebih detailnya, jadi seperti apa sih keistimewaan dari tombak ini? Ini mari kita simak sama-sama. Nah, sekarang kita bahas detail bilahnya ya. Ini bagian ujung besinya masih puntiran ya. Ini fungsinya itu untuk agar bisa menancap erat di landaian ya. Nah, ini adalah detail bilah tombaknya ya. Itu kalau teman-teman perhatikan untuk pamornya, ini kebanyakan ngapuk ya. Nanti tak tunjukkan kalau yang gaje seperti apa, atau seperti lemak lah istilahnya ya. Jadi ini hampir mirip dengan materi-materi di era Mojopahit awal atau bahkan di era Singosari. Nah, itu ada bagian yang kayak gaje ya, atau kayak lemak ya. Jadi memang ini belum ada pamor yang beling. Kalau ini perkiraan memang dari era Madura sepuh ya, kemungkinan memang Madura yang seera Mojopahit awal ya, atau bahkan mungkin sebelum Mojopahit atau era Singosari ya. Dan ini bilahnya cukup tebal dan sudah pakai selorok ya. Itu kalau teman-teman perhatikan di bagian tepinya, itu selorok badannya tidak jelas ya, walaupun agak sedikit gripis karena memang usianya sudah sangat sepuh ya. Dan ini memang sengaja saya plastik ya ini ya. Jadi maksudnya biar tidak terlalu sering meminyakin ya, tidak terlalu sering meminyakin dan tidak terlalu sering kena minyak di jari ketika nyentuh ya. Karena ini memang sayang ya, ini bilah yang cukup tua ya bilahnya ya. Jadi cukup tua. Nah, ini bagian yang agak kayak gaje itu ya. Dan memang kalau teman-teman perhatikan secara teliti, itu ada kayak orang bilang kerlip-kerlip itu ya, sebenarnya silika ya, ada yang bilang meteorit ya. Jadi senyawa seperti itu memang banyak, nggak cuma meteorit ya. Di bumi pun banyak ya materi seperti itu yang mengandung silika yang kerlap-kerlip seperti itu ya. Dan tosan aji seperti tombak atau keris dengan materi seperti ini banyak ditemukan di daerah Madura ya. Dan memang diperkirakan dari era Madura sepuh ya, dengan pamor yang belum deling ya. Kalau di era berikutnya nanti sudah cukup bagus pamornya ya, apalagi di era Empu Koso ya. Dan tombak-tombak seperti ini kadang-kadang diowai ya, dijadikan bentuk yang
cukup aneh dan unik untuk menaikkan harga ya. Nah mungkin itu saja dari saya, semoga bermanfaat dan jangan lupa untuk like dan subscribe-nya.